Cerita dimulai dengan seorang utusan berjenis pria bernama Ye Liang yang menemui seorang petani di tengah sawah. Sebagai utusan dari Villa Hutong, Ye Liang terus mengamati gerakan si petani dan mengetahui bahwa gerakan yang ia lakukan layaknya bukan seorang petani. Dari situlah Ye Liang menduga sang petani merupakan salah satu anggota dari kelompok yang membunuh pejabat Villa Hutong bernama Shen. Karena identitasnya tak bisa lagi disembunyikan, akhirnya si petani memberikan perlawanan dengan bermodalkan cangkul. Pertarungan tersebut pun tak berlangsung lama dengan kemenangan Ye Liang. Kemudian perjalanan Ye Liang dilanjutkan ke sebuah tempat salah satu pejabat bernama Butong. Diceritakan Shen, Butong dan Ye Liang merupakan kakak beradik dari Villa Hutong. Di saat yang sama, Butong sedang memaksa seorang bocil bernama Feng Yan untuk memberikan barang yang ia terima dari mendiang ayahnya, yaitu Shen. Meskipun nyawanya sedang terancam, Feng Yan menolak perintah Butong. Di sisi lain, Ye Liang yang tiba di tempat Butong dihadang beberapa pasukan yang menganggap Ye Liang sebagai pengkhianat. Namun Ye Liang tak peduli, ia langsung membantai pasukan Butong. Setelah pertarungan berakhir, Ye Liang pergi ke tempat Butong dengan membawa sebuah peti mati. Di sana Ye Liang mengetahui Butonglah pelaku utama yang telah membunuh pejabat Shen setelah melihat Butong mengancam Feng Yan. Dan karena terus mendesak Ye Liang, akhirnya Butong pun melepaskan Feng Yan dengan tali yang masih menjeratnya di lehernya. Sementara Ye Liang yang mencoba menolong dihadang beberapa seniman bela diri yang dikirim oleh Butong. Awalnya Ye Liang sempat meladeni para seniman bela diri. Namun setelah mengetahui nyawa Feng Yan sedang terancam, Ye Liang lebih memilih menghindari pertarungan dengan mengunci asisten Butong di sebuah peti mati. Akhirnya, dengan tidak adanya serangan, Ye Liang berhasil menyelamatkan Feng Yan dan kabur dari tempat tersebut. Setelah Ye Liang berhasil melarikan diri, Butong segera membuat sayembara kepada seluruh seniman bela diri untuk menangkap Ye Liang dan Feng Yan. Rumor pun mulai disebarkan di seluruh kota mengenai Ye Liang yang menjadi buron setelah membunuh pejabat Shen. Beberapa hari kemudian, salah satu prajurit melaporkan mengenai Ye Liang yang pergi ke perbatasan barat. Namun Butong tahu bahwa hal itu hanya untuk pengalihan dan lebih memilih mencari tabib di sekitar karena Ye Liang harus mengobati Feng Yan yang terluka. Dengan membawa Feng Yan yang masih terluka, Ye Liang tidak bisa pergi jauh dari kota. Beberapa saat kemudian, Butong tiba di kediaman seorang tabib. Dan tabib itu langsung menyambut Butong dengan mengatakan ia tidak mengobati siapapun. Karena perkataan sang tabiblah Butong mulai curiga. Dan untuk membujuk sang tabib, Butong memberikan sekepok duit dan mengaku Feng Yan merupakan anak haramnya yang harus dilindungi oleh Ye Liang. Berkat pengakuan Butong, sang tabib pun memberikan informasi mengenai Ye Liang yang sempat singgah untuk pengobatan. Dan dari sang tabib itu juga, Butong mendapatkan informasi kemana Ye Liang pergi. Sebagai rasa terima kasihnya, Butong memberikan tikaman kepada sang tabib. Sementara Ye Liang sudah tiba di sebuah rumah di mana kekasihnya bernama Ling tinggal. Meski Feng Yun berhasil selamat, namun Feng Yun masih mengalami trauma akibat perbuatan Butong. Di saat yang sama, seekor merpati pengantar pesan dari Villa Hutong muncul. Dari merpati itu, Ye Liang sadar Butong sudah mengetahui tempat persembunyiannya. Mengetahui hal itu, Liang meminta agar Ye Liang membawa Feng Yun pergi ke ladang gandum karena bela diri Ye Liang lebih tinggi. Sementara Ling mempunyai rencana untuk mengulur waktu. Sesaat setelah Feng Yun dan Ye Liang pergi, Butong pun muncul ditemani oleh sekretarisnya yang bernama Feng.
Butong yang mengetahui Ye Liang tidak berada di tempat memerintahkan Feng untuk mencari di sekitar. Sedang Butong sendiri mulai mengeteh bersama Ling. Saat Ling menyajikan teh, Butong curiga bahwa teh tersebut telah diberikan racun. Untuk membuktikan perkataan Butong, Ling pun segera meminum teh tersebut. Dan setelah Ling meminum tehnya, Butong mulai memprovokasi Ling. Namun saat Ling ingin mengeluarkan pedangnya, tiba-tiba Ling mulai sempoyongan karena teh yang diminum Ling sebelumnya sudah diberi racun. Dengan kondisi Ling yang terkena racun, Ling pun diarak ke tengah kota sebagai contoh yang mencoba melindungi Ye Liang. Saat nyawa Ling terancam, Ye Liang pun muncul untuk menyelamatkan kekasihnya. Namun dengan munculnya Ye Liang di tengah kota, membuat Butong semakin mudah untuk memfitnah Ye Liang. Sedangkan Ye Liang yang tidak bisa membantah memutuskan untuk melawan prajurit yang mengepungnya. Sementara Ling segera membawa Feng Yun ke tempat yang aman. Saat Ye Liang sibuk bertarung, Ling dan Feng Yun tiba di sebuah ladang gandum. Kebetulan Feng yang sudah pilang-pilang menemukan jejak mereka berdua. Akhirnya pertarungan pun tak bisa dihindari antara Ling dan Feng. Karena kondisinya yang terkandung racun, Ling pun berhasil dikalahkan. Namun Ling terus mencoba menghentikan Feng hingga akhirnya Ling pun tewas. Sesaat setelah Ling terbunuh, Ye Liang pun muncul. Melihat kondisi Ling yang tak bernyawa, Ye Liang pun langsung membunuh Feng dengan satu kali serangan. Di malam harinya, kedua belah pihak mengadakan upacara pemakaman. Dan setelah pemakaman usai, Butong mengumpulkan semua pasukannya ditemani beberapa ketua balai kota. Diceritakan sebelumnya, Butong mendapatkan jabatannya. Ia sempat akan dibawa ke pengadilan oleh Sen karena perbuatan jahat Butong. Namun karena Butong menolak, Sen pun terpaksa menyeret Butong dengan paksa meski Butong adalah saudaranya. Karena hal itulah perselisihan terjadi di antara keduanya hingga akhirnya Sen tewas. Setelah tewasnya Sen, Butong mengeklaim jabatan Sen untuk dirinya sendiri. Namun jabatan itu sempat ditentang salah satu ketua balai kota. Menurutnya, perbuatan Butong untuk mencari Ye Liang terlalu berlebihan karena pihaknya banyak yang menjadi korban. Belum lagi, Butong belum mendapatkan bukti konkret mengenai Ye Liang pelaku pembunuhan. Karena perkataan tersebutlah Butong langsung turun tangan dan hanya dengan sebuah pergeman ketua balai kota tersebut yang tewas. Setelah melihat kejadian itu, beberapa ketua balai kota pun mulai khawatir dengan respon pihak kerajaan. Namun Butong segera membungkam ketua balai kota dengan menaikkan bounty untuk menangkap Ye Liang. Berita pun mulai disebarkan dan beberapa seniman bela diri mulai antusias untuk menangkap Ye Liang. Di tempat lain, Ye Liang dan Feng Yan tiba di sebuah kedai teh. Namun Ye Liang mulai curiga setelah pelayan kedai tersebut tidak tahu mengenai teh yang ditanyakan oleh Ye Liang. Benar saja, pelayan tersebut langsung mengincar Feng Yun dan Ye Liang kembali bertarung dengan beberapa seniman bela diri. Setelah semua seniman bela diri berhasil dikalahkan, seorang pengemis bernama Li menantang Ye Liang. Li yang merupakan seniman bela diri 10 teratas mengajak Ye Liang bertarung bukan karena hadiah, melainkan balas budi karena Butong telah menyelamatkan ayahnya. Karena tak mempunyai jalan keluar, Ye Liang pun akhirnya meladeni Li. Di tengah pertarungan, Feng Yan muncul dari tempat persembunyiannya, dan karena hal itulah Ye Liang lebih memilih melindungi Feng Yan. Namun Li tidak memanfaatkan situasi ini untuk menebas Ye Liang. Melihat Feng Yan, ia teringat dengan anaknya yang telah tiada. Untuk itulah Li lebih memilih melanjutkan pertarungan setelah Ye Liang membebaskan Feng Yan. Setelah pertarungan yang tertunda, Li menemui Butong untuk memutuskan kontrak mengejar Ye Liang. Li menganggap penuh seorang bocah yatim piatu melanggar moral seorang seniman bela diri. Namun Butong tak mempedulikan hal itu. Ia lebih memilih mengganti Li dengan kakak seperguruan Ye Liang bernama Buai.
Dengan membawakan benda peninggalan anaknya, Li mulai lengah dan saat itulah Li Buwei memberikan Li secara brutal. Setelah Li tewas, Butong memberikan misi kepada Buwei dengan imbalan satu kotak emas dan tapak pikir panjang. Buwei pun menerima misi tersebut. Buwei yang satu seperguruan dengan Ye Liang memulai rencana dengan pergi ke kediaman sang master. Setelah tiba di lokasi, Buwei langsung menyamar sebagai Ye Liang. Namun masternya sadar bahwa Buwei sedang menyamar. Karena rencananya terbongkar, Buwei pun kembali melanjutkan rencananya dengan melemparkan ke arah masternya. Selang beberapa saat, Buwei pun kembali ke tempat Butong. Di sana Buwei mulai menjelaskan rencana meracuni masternya. Racun yang diberikan juga bukan racun sembarangan yang bisa memperkuat efek racun setiap harinya. Ditambah dengan Buwei yang menyebarkan informasi mengenai master yang terkena racun, Ye Liang bisa dipastikan akan datang untuk menyelamatkannya. Dengan begitu, Buwei bisa membunuh Ye Liang dan Feng Yan tanpa halangan masternya. Sementara itu, kondisi Feng Yan tiba-tiba memburuk setelah ia terkena demam. Dalam mimpinya, Feng Yan mengingat kejadian di mana ayahnya dibunuh oleh Butong. Sementara Ye Liang yang melihat kondisi Feng Yan terpaksa pergi ke kota untuk mengobati Feng Yan. Setelah Ye Liang keluar dari klinik, ia mendengar beberapa rumor mengenai sang master yang terkena penyakit. Karena merasa khawatir, akhirnya Ye Liang pun segera mengunjungi masternya. Setelah Ye Liang tiba, ia langsung disambut oleh masternya yang terlihat baik-baik saja. Dan setelah mereka berdua mendongeng, Ye Liang menceritakan masalahnya yang sekarang telah menjadi buron. Namun master dari Ye Liang sudah tahu akan hal itu. Masternya juga mengetahui bahwa kakak seperguruan Buwei sedang mengincar kepalanya. Melihat Ye Liang yang kebingungan, masternya pun meminta Ye Liang untuk memasak dan menyerahkan Feng Yan kepadanya. Namun Feng Yan menolak dan lebih memilih bersama Ye Liang. Setelah masakan dihidangkan, masternya mulai mengelus Feng Yan dan memintanya untuk segera makan. Di saat yang sama, Ye Liang mulai curiga karena masternya tahu tentang kedatangannya. Karena identitasnya sudah terbongkar, akhirnya Buwei dan Ye Liang pun mulai bertarung di meja makan. Setelah terus berlanjut dengan Ye Liang yang mengambil pedang pemberian masternya. Meski Ye Liang sempat memojokkan Buwei, namun Ye Liang mulai sempoyongan karena racun yang disebarkan oleh Buwei saat mengelus Feng Yan. Dengan kondisinya yang terkena racun, Buwei bisa dengan mudah mengalahkan Ye Liang. Namun, di detik-detik terakhir sebelum Buwei membunuh Ye Liang, Feng Yan berhasil membuat perhatian Buwei teralihkan. Dan dengan memanfaatkan situasi ini, Ye Liang pun berhasil kabur. Sayangnya saat Ye Liang berada di tepi jurang, ia berhasil ditemukan oleh Buwei. Sementara Buwei yang melihat Ye Liang membuat sebuah penawar agar Ye Liang mengeluarkan pedangnya. Sebagai gantinya, Buwei akan melepaskan Ye Liang dan Feng Yan. Awalnya Ye Liang tidak mempercayai Buwei, namun karena tak ada pilihan, akhirnya Ye Liang pun menyerahkan pedangnya. Sesuai dugaan, sesaat setelah pedang diberikan, Buwei melemparkan sebuah jarum yang membuat Ye Liang dan Feng Yan jatuh ke dasar jurang untuk menghindari serangan tersebut. Di keesokan paginya, Buwei segera melapor bahwa ia telah membunuh Ye Liang dan Feng Yan ke dasar jurang. Sebagai bukti, Buwei menunjukkan pedang milik Ye Liang yang berhasil ia rebut. Melihat Buwei yang begitu yakin, Butong pun meminta daftar nama. Namun Buwei sendiri bingung dengan apa yang dimasukin oleh Butong. Mengetahui hal itu, Butong pun langsung mengajak Buwei mendem bareng. Awalnya Buwei sedikit ragu, namun setelah Butong minum arak, akhirnya Buwei pun ikut mendem bareng. Sambil menyantap makanannya, Butong pun memberikan peti berisi emas. Sementara Buwei yang masih waspada menolak menyantap hidangan dan terus minum arak. Tak berselang lama, Buwei pun mulai keracunan, sementara Butong terhindar dari racun karena makanan yang ia makan mengandung penawar racun. Di tempat lain, Ye Liang berhasil diselamatkan oleh masternya. Sementara Feng Yun yang melihat perjuangan Ye Liang akhirnya mulai mempercayai Ye Liang. Akhirnya Feng Yun memberikan daftar nama para pedagang. Dari daftar nama tersebutlah pertikaian mulai terpicu karena Shen akan melaporkannya ke pihak kerajaan. Shen tahu para pedagang bekerjasama dengan Butong untuk menjual dagangannya ke pihak asing hanya untuk memperkaya para pedagang dan Butong. Meski Butong beralasan bahwa hal itu untuk memperkuat kondisi Villa Hutong, namun Shen tetap ingin melaporkannya.
Sedangkan kondisi Ye Liang yang masih terkena racun akan sulit menghadapi Butong. Untuk itulah masternya mulai melatih tubuh Ye Liang untuk mengurangi efek racun di tubuhnya. 不幸给提了出来，叶良啊，保重，拿刀的。 Selang beberapa hari, Ye Liang pun bersiap untuk mengakhiri masalahnya dengan Butong. Namun Feng Yun merasa tak tega melihat kepergian Ye Liang karena Ye Liang lah satu-satunya keluarga yang tersisa. Di keesokan paginya, Butong melakukan pertemuan dengan pejabat kekaisaran. Dalam pertemuan itu, sang pejabat merupakan pendukung Butong yang sudah mengetahui masalah mengenai daftar nama. Namun sang pejabat tidak akan lagi melindungi Butong jika daftar nama itu tersebar ke publik. Untuk meyakinkan sang pejabat, Butong meyakinkan bahwa ia telah membunuh adiknya Ye Liang dan beserta keponakannya. Namun seketika Butong langsung cemas saat salah satu prajurit melaporkan kedatangan Ye Liang yang membawa bukti daftar nama. Karena tak ingin mengecewakan sang pejabat, Butong pun berinisiatif untuk mengatasi masalah itu. Sayangnya sang pejabat tidak mempercayai Butong mengingat sifat liciknya. Kemudian sang pejabat memerintahkan salah satu bawahannya untuk ikut Butong. Jika Butong tak mampu menyelesaikan masalah, ia memerintahkan untuk mengeksekusi Butong. Sebelum Butong pergi, ia menyarankan sang pejabat untuk meminum teh terbaik yang ia sediakan. Sementara itu, Ye Liang menunjukkan sebuah daftar nama yang selama ini Butong cari. Saat prajurit utusan dari sang pejabat mencoba untuk mengabulkannya, saat itulah Butong membunuh prajurit tersebut. Dengan Butong yang membunuh prajurit itu cukup menjadi tambahan bukti atas semua perbuatan Butong. Akhirnya Ye Liang memutuskan hubungan persaudaraan dengannya dan menyerang Butong. Dalam pertandingan tersebut, Butong lebih unggul karena ia mempunyai teknik tubuh besi. Namun setelah mengingat ajaran masternya, teknik Butong memiliki kelemahan dengan membiarkan Butong terus melakukan serangan. Dan setelah Butong mengap-mengap, dirinya mampu membunuh. Saat itu juga pertahanan Butong pun terbuka. Berkat ajaran sang master, Ye Liang mampu menikam leher Butong saat ia terdesak. 无疑是你令唤醒，你也不对面。欠了我们兄弟最后的情谊。 Di sisi lain, sang pejabat juga tewas setelah mengikuti saran dari Butong untuk meminum teh. Dengan tewasnya sang pejabat akibat racun, ditambah bukti daftar nama menjadi bukti kuat atas perbuatan Butong. Setelah pertarungan berakhir, Ye Liang pun kembali ke tempat masternya. Namun masternya juga tewas karena racun buai yang terus menggerogoti tubuhnya. Sekarang Ye Liang dan Feng Yan telah kehilangan semua keluarganya. Meski begitu, mereka berdua tetap semangat melanjutkan hidup sebagai seorang pengembara. Film pun tamat.